Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irdan Jundi Arosid ingin mempresentasikan sebuah peta konsep sederhana tentang hasil karya tulis ilmiah. Saya akan coba mempresentasikan secara singkat. Yang pertama yaitu judul karya tulis ilmiah saya, yaitu tentang dampak COVID-19 terhadap ekonomi rumah tangga masyarakat desa pesantren. Kemudian masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu terdapat poin-poin, yaitu yang pertama latar belakang, kemudian fokus permasalahan, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian. Kemudian bab 2 yaitu kajian masalah. Terdapat poin-poin yaitu dampak COVID-19, kemudian ekonomi masyarakat desa pesantren. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian, yaitu waktu dan tempat penelitian, kemudian subjek dan objek penelitian, kemudian jenis penelitian, kemudian teknik mengambil data. Masuk ke bab 4 yaitu pembahasan. Pembahasan yang poin pertama yaitu kondisi ekonomi pada masa COVID-19. Kondisi ekonomi rumah tangga pada masa COVID-19 di desa pesantren pada masa pandemi di rumah tangga terasa sulit karena semua bahan makanan naik dan penghasilan berkurang, terutama keluarga para petani. Nilai harga produk pertanian menurun, sedangkan harga pokok naik. Kondisinya saya memperhatinkan, tutur CR, narasumber yang saya wawancarai, khususnya dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak sekolah. Banyak yang menggunakan media internet untuk kegiatan pelajaran jarak jauh. Banyak pengeluaran uang yang memenuhi kegiatan pembelajaran. Kegiatan-kegiatan pendidikan sangat menurun dikarenakan anak sekolah tidak tatap muka. Orang-orang yang berjualan tidak ada. Penjualan produk pertanian anjlok, tidak setimpa barang yang dibeli hasil bumi, tidak sesuai harga toko. Hasil rempah-rempah, cengkeh, laos, kapulaga, jahe sangat menurun, tidak sesuai penjualan harga pasar pada sebelum COVID-19. CS, seorang narasumber juga yang saya wawancarai, warga masyarakat sama mengeluh dikarenakan pekerjaan banyak yang ditutup. Salah satunya pekerjaan pabrik ditutup, tidak ada orang yang bekerja. Jadi warga masyarakat makanya seadanya, bahkan masih banyak yang kekurangan. Yang tadinya bisa langsung menjual hasil bumi ke pasar di masa pandemi agak sulit karena harus jaga jarak dan adanya pembatasan PSBB. Membuat hilangnya beberapa pekerjaan dan membuat penurunan penghasilan hampir 70%. Tidak seperti masa COVID, tidak seperti masa sebelumnya. MS juga seorang narasumber yang saya wawancarai mengatakan pengeluaran rumah tangga di desa pesantren meningkat karena harus membayar tagihan listrik, kuota internet untuk modal pembelian bahan baku. Para pelaku usaha makanan maupun mebel sangat mengeluh karena harga toko sangat naik, tidak seperti sebelumnya. Kemudian yaitu kondisi ekonomi pada masa COVID-19 di desa pesantren. ST, saya wawancarai, inisial ST, seorang narasumber, mengatakan di desa pesantren banyak warga yang beralih mencari pemenuhan kebutuhan dengan membuat produk rumahan seperti membuat cemilan tradisional, keripik, roti, dan makanan lainnya. Mendirikan warung kekecil-kecilan, membuka perekonomian rumah tangga, dan produk aneka jajanan juga dipasarkan. Tidak hanya di desa, tapi para generasi muda mencoba mengenalkan melalui online, sehingga produk yang dikenal
di mana-mana dan mendapatkan banjiran banyak orderan. Masyarakat desa pesantren sebagai petani cara memenuhi kebutuhan pokoknya dengan menanam singkong, jagung, beras, sayur, dan tanaman tumpang tindih dan berbagai tanaman lainnya untuk mengganti nasi. Warga desa pesantren menggantinya dengan jagung yang diolah menjadi nasi jagung dan lauk dengan ikan asin yang harganya masih terjangkau dan bisa disimpan berhari-hari. Dan juga sayuran hasil tanaman tumpang tindih itu diolah untuk menemani makanan kesehariannya. Warga desa pesantren dipelopori oleh jajaran pemerintah desa berpikir kreatif dengan mengolah lahan desa yang bisa disebut BUMDes, dimanfaatkan oleh masyarakat desa pesantren untuk budidaya lele karena mudah dibudidayakan dengan sumber daya air desa yang mencukupi dan menggunakan pakan hasil dari limbah produk ampas tahu dan makanan dari penjual yang tidak laku. Dalam 3 bulan sekali masyarakat desa pesantren mampu memanen ikan lele. Dari setiap kilonya berisi 5-7 ekor pertama kali panen, hasilnya tidak dijual melainkan disumbangkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dalam hal ini tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari awal 50 kolam sekarang menambah menjadi 100 kolam. Dan sekarang hasil dari panen budidaya lele sudah masuk ke penjualan pasar dan hasilnya dimasukkan ke dalam kas desa. Kemudian solusi mata pencarian masyarakat desa pesantren pada masa COVID-19 yaitu semaksimal mungkin menurut CR semaksimal mungkin untuk mencari penghasilan hidup sehari-hari yang mana pada masa COVID-19 mengubah segalanya. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat banyak, peternak harus menjual ternaknya dan juga petani menjual hasil tumbuhan walaupun sangat murah penjualannya dari harga sebelumnya masa COVID-19. Kemudian pembuat mebel tetap membuat pesanan walaupun pesanan mengurang dan banyaknya orderan yang dibatalkan, sehingga SH yang saya wawancarai, inisial SH, mengatakan menyambi pekerjaan yang lain untuk menambah penghasilan harian dan membayar setoran bank yang dipinjamnya untuk membeli motor dan membuka usaha mebel itu dengan cara menambah usaha baru itu untuk menambah penghasilan sehingga dapat memenuhi setoran dari uang yang dipinjamnya. Dengan menyambi pekerjaan baru ini yang mudah dan tidak mengganggu pekerjaan sebelumnya, yaitu dengan berternak cacing. Yang awalnya hanya coba-coba berawal dari limbah mebel yang sudah tidak digunakan, dibuat kotakan sederhana, kemudian memanfaatkan media dengan sisa-sisa pahatan kayu yang dinamakan grejen, membeli bibit dari tetangga sebanyak 1 kilo cacing. Kemudian tidak diduga 1 bulan itu berkembang terus. Banyak dengan mudah mengembangbiakannya karena dengan makanan limbah tahu dan limbah lainnya. Hingga saat ini mampu menambah pendapatan penghasilan dari hasil budidaya cacing. Lama-lama kemudian membuat tambahan kotak lagi, isi kotak lagi, membuat dan menambah penghasilan. SR yang saya wawancarai, pemerintah desa pesantren juga mendorong generasi muda untuk berkreasi di dalam desanya. Dengan anggaran desa tahun ini, pemerintahan desa pesantren mendirikan kedai kopi yang berada di tengah-tengah desa, dinamakan Catra Kopi, yang dikelola oleh para pemuda desa pesantren sebagai lapangan pekerjaan baru dan menambah pendapatan desa pesantren. Mengenalkan makanan-makanan dan minuman khas desa, bahkan makanan diambil
dari warga masyarakat desa pesantren yang seperti kopi, cincau, singkong, pisang, dan lain sebagainya yang mampu menyambung rantai perekonomian masyarakat desa pesantren, khususnya para beberapa pemuda yang sebelumnya bekerja di pabrik dan dirumahkan sekarang bisa bekerja kembali di kedai kopi. Para petani jagung, singkong, pisang, kedelai, kopi, teh, dan lainnya tidak bingung lagi mencari pasaran penjualan. Sekarang bisa menjual di kedai kopi. Kemudian masuk ke bab 5, yaitu penutup dan kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian dampak COVID-19 terhadap ekonomi rumah tangga masyarakat desa pesantren, secara nyata merasakan dampak yang cukup besar, khususnya para petani yang merupakan mayoritas pekerjaan di desa pesantren. Pekerjaan di desa pesantren, petani mengeluhkan dengan hasil pertanian yang masuk ke pasar dengan harga yang hancur, jauh dari estimasi pengeluaran modal untuk mengolah tanaman, ditambah harga pupuk, obat, semprot, ulat, dan lainnya mengalami kenaikan harga, sehingga petani menanam tanaman yang mudah perawatan tanpa mengeluarkan modal banyak, dan hasilnya dikonsumsi sendiri untuk makanan sehari-hari. Tidak hanya petani, berdasarkan survei di lapangan, masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, pembuat mebel mengalami dampak yang sama di pemasaran, dan di beberapa pelaku usaha banting setir ke usaha lainnya yang dalam pengeluaran modal sedikit sehingga mengatasi kerugian yang besar, seperti usaha kecil-kecilan berjualan keripik yang bahan bakunya mudah dijangkau karena di lingkungan di dalam desa masyarakat terdapat tanaman itu, dan membantu penjualan hasil pertanian masyarakat desa pesantren. Pemerintah desa pesantren dan jajarannya mampu mendorong warganya mengelola desa dari membuat budidaya ikan lele, mendirikan kedai kopi, mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa pesantren, dan juga memfasilitasi lapangan pekerjaan para pemuda desa pesantren yang sebelumnya bekerja di perantauan kini mengelola kedai kopi. Saran yang penulis berikan saya sendiri, perlu adanya metode penelitian lebih lanjut tentang dampak COVID-19 terhadap ekonomi rumah tangga masyarakat desa pesantren sebagai salah satu cara memaksimalkan potensi perekonomian masyarakat desa pesantren pada masa COVID-19. Kemudian daftar isi. Sekian daftar isi dan lampiran-lampiran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.